Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Gigi Riki Kristanto, Magister Sains, selaku penguji studi proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Dinda Branda Kevri dengan 3 digit market 015, selaku moderator yang memandu jalannya studi proyek kami pada hari ini. Adapun studi proyek kami berjudul Odontogenic Fungal Sinusitis, a case report of a displayed dental forensic body. Baik, bisa di next slide. Berikut merupakan anggota kelompok dari SDG 1 yang berjumlah 11 orang. Bisa di next slide. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, kita mulai pada pendahuluan, di mana sinus maxillaris merupakan sinus yang terbesar dan paling sering mengalami kerusakan di antara 4 pasang sinus pranasal. Nah, sinus odontogenik ini terjadi sekitar 10-12% dari kasus sinusitis maksila dengan insiden lebih tinggi pada wanita dan juga individu yang lebih muda. Nah, sinus maxillaris ini sebenarnya steril, tapi rentan terhadap infeksi mikroba melalui ostium hidung dan juga rongga mulut. Nah, sinusitis yang berhubungan dengan penyebab odontogenik ini terjadi ketika membran synedrian diganggu oleh kondisi seperti infeksi pada gigi posterior rahang atas, lesi patologis pada rahang, trauma gigi pada rahang atas, atau oleh penyebab iatrogenik seperti komplikasi operasi gigi dan juga implan serta prosedur pembedahan maksilofasial. Nah, sinusitis odontogenik ini mungkin menunjukkan etiologi bakteri ataupun jamur. Sinusitis odontogenik ini telah dikaitkan dengan bakteri aerob dan juga anaerob. Nah, proses infeksi seringkali bersifat polimikroba dan juga resisten terhadap obat, sehingga memerlukan pembedahan untuk menyelesaikannya. Perawatan bedah masa kini bergantung pada bedah dental untuk mengatasi kondisi gigi yang mendasarinya dan bedah sinusitis endoskopi fungsional yang memungkinkan pemulihan drainase sinus normal. Nah, jika ditemukan benda asing odontogenik harus diangkat melalui pembedahan. Nah, pelaksanaan bedah oroantral ini diindikasikan untuk mengurangi kemungkinan penyebab terjadinya penyakit sinus kronis. Pelaksanaan sinusitis odontogenik mencakup pemberian antimikroba selama 3 hingga 4 minggu yang efektif untuk melawan patogen flora mulut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pendahuluan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa laporan kasus. Seorang wanita berusia 35 tahun non-perokok mengunjungi klinik dengan riwayat nyeri wajah selama 6 bulan. Keluarnya cairan berulangan dari hidung dan rasa tidak enak di mulutnya yang tidak merespon pengobatan antibiotik jangka panjang. Pasien tersebut sejatinya sehat, kemudian endoskopi nasal menunjukkan keluarnya cairan berulangan dari middle meatus hidung kiri dengan mukosa nasal yang tersumbat. Pasien membantah adanya masalah nasal lainnya sebelumnya, baik yang bersifat infeksi maupun fungsional. Pasien mengakui memiliki masalah gigi yang telah menjalani berbagai perawatan gigi, termasuk perawatan endodontik dan periodontal, yang tidak berhasil mengatasi kondisi giginya. Next slide. Stigma percaya yang digunakan untuk restorasi endodontik pada akar gigi telah secara tidak sengaja masuk ke sinus maksila oleh dokter gigi sebelumnya melalui gigi molar pertama kiri. Stigma percaya tersebut terlihat sebagai bahan radiofag dalam left maxillary sinus floor dengan konfirmasi obliterasi sinus melalui radiografi periapikal, intraoral, dan ortopantomografi. Dalam kolaborasi pemeriksaan radiografis dan pranasal sinus computed tomografi dilakukan. Next slide. Adapun rincian operatif, langkah pertama dekomesti menyeluruh pada rongga hidung, kemudian langkah kedua ansinektomi kiri dilakukan setelah medialisasi turbunaik tengah, kemudian langkah ketiga ansinektomi lengkap dengan medial metal anstrostomi dilakukan, kemudian langkah keempat pengangkatan benda asing dan eksplorasi sinus dilakukan, kemudian langkah kelima pemeriksaan intraoral dilakukan, kemudian langkah keenam bukal mucospherosphere flap ditinggikan untuk menutup fistula oroantral. Kemudian langkah ketujuh, ansinektomi sisi kanan dilakukan dengan medial metal antrostomi. Kemudian langkah ke-8, penyumbatan bilateral dengan Meralt cell dilakukan dan dibiarkan selama 48 jam. Pasien stabil secara post-operatif dan dibolehkan pulang setelah diamati selama 2 hari dalam kondisi stabil. Pemeriksaan follow-up 1 bulan setelah operasi dilakukan. Medial metal cavities bilateral yang sembuh dengan baik dan ditemukan adanya fistula oroantral. Laporan histopatologi dari fungal debris menunjukkan aspergillus. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk bab diskusi. Jadi, pertumbuhan sinus maxillaris dimulai pada sekitar 3 bulan kehidupan intrauterin dan pada bulan kelima pertumbuhan meluas ke rahang atas yang berdekatan. Pertumbuhan akhir sinus maxillaris berhubungan dengan erupsi gigi permanen antara usia 12 dan 14 tahun. Akar gigi molar kedua paling dekat dengan dasar sinus diikuti frekuensi oleh akar gigi molar kedua, molar pertama, gigi premolar kedua, dan gigi premolar pertama. Oleh karena itu, hubungan anatomi yang erat antara sinus maxillari dan akar gigi molar rahang atas, gigi premolar, dan pada beberapa kasus gigi caninus dapat menyebabkan beberapa komplikasi endodontik. Next slide.
Sinusitis maxillaris odontogenik dipertimbangkan pada pasien dengan nyeri gigi atas, infeksi gigi, operasi gigi, sinusitis maxillaris unilateral, drainase atau bau busuk, dan resistensi terhadap terapi sinusitis konvensional. Pengenalan sinusitis maxillaris odontogenik penting karena kegagalan dalam mengatasi patologi gigi dapat mengakibatkan kegagalan terapi medis dan bedah serta gejala yang menetap. Infeksi odontogenik merupakan infeksi polimikrobial, aerobik anaerobik dengan jumlah bakteri anaerob lebih banyak daripada bakteri aerob. Next slide. Sebagai bagian dari prosedur perawatan gigi, sinus dapat diinvasi dengan sealer atau bahan padat seperti gutta perca atau silver cones. Iritasi mekanis dapat terjadi akibat pengisian saluran akar yang berlebihan sehingga menyebabkan benda asing mengenai jaringan vital. Bahan tersebut menghasilkan reaksi inflamasi dengan area penipisan pada jaringan periapikal. Pengangkatan benda asing melalui pendekatan endoskopi endonasal merupakan pilihan pengobatan dan juga prosedur Kabualo dengan bantuan endoskopi. Sekian dari saya, untuk berikutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya anatomi dari sinus maxillaris. Jadi sinus maxillaris atau antrum of Whitmore merupakan sinus paranasal manusia terbesar dengan volume rata-rata sekitar 10 ml yang dikenali sebagai rongga berbentuk piramidal terletak di bagian maksila dengan dasar piramida membentuk dinding lateral hidung dan puncaknya memanjang hingga zigoma. Secara anatomi sinus maxillaris berada di antara pertengahan antara hidung dan rongga mulut dan merupakan lokasi yang rentan terinvasi oleh organisme atau patogen melewati ostium sinus maupun melewati rongga mulut. Dinding sinus maxillaris memiliki struktur yang tipis dan puncaknya dapat mencapai proses zigomatik masila, sedangkan dasar orbital dibentuk oleh atap sinus yang juga membentuk dasar orbit. Terdiri dari tulang tipis dengan ikatan jarum vaskular infraorbital yang terdapat di bagian tengah tulang. Lalu secara medial, sinus maxillaris ini dibatasi oleh maksila, konka hidung ventral dan kanalis infraorbital, dan pada bagian posterior dibatasi oleh sebagian etmoidal. Sinus maxillaris ini bertumbuh sebanding dengan pertumbuhan tulang wajah, terjadi dengan 3 fase. Fase pertama pada 3 tahun pertama kehidupan, lalu fase kedua dari umur usia 6 hingga 12 tahun, dan fase ketiga itu terdapat ekspansi sinus yang berasal dari pertumbuhan saat gigi molar dan premolar permanen erupsi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris ini dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia dengan kepadatan sel gallbladder tertinggi dibandingkan sinus paranasal lainnya. Pada sinus maxillaris, pengangkutan sekret dimulai dari dasar sinus dalam stellate pattern, yang mana mukus kemudian di bawah sepanjang dinding medial anterior, lateral, dan posterior sinus dan sepanjang atap untuk berkumpul di ostium natural sinus maxillaris. Ostium kemudian bermuara ke dasar sepertiga posterior infundibulum ethmoidalis yang bermuara ke meatus media melalui hiatus semilunaris. Nah, pada atap sinus maxillaris ini biasanya dilewati oleh jalur sekresi normal yang mana sering terdapat ostia aksesori. Seluruh lapisan mukus dapat berpindah ke ostium aksesoris tersebut tanpa adanya mukus yang keluar dari sinus karena adanya viskositas yang lebih tinggi. Sinus memerlukan ostium yang paten dan lapisan mukosa yang sehat. Mukosa yang sehat ini berarti silia berfungsi dengan normal dan sekresi mukus dengan viskositas serta elastisitas yang normal. Sekian dari saya, dapat lanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi terkait dengan vaskularisasi dan inervasi dari sinus maxillaris. Jadi untuk vaskularisasinya sendiri, suplai vaskular pada sinus maxillaris berasal dari cabang-cabang arteri maxillaris yang terdiri dari arteri alveolar superior posterior, arteri infraorbital, arteri nasal lateral posterior, dan juga arteri palatin descendens. Baik, untuk arteri alveolar superior posterior juga arteri infraorbital beranastomosis di sepanjang dinding anterolateral sinus menyuplai membran mukosa pada nasal chamber. Sedangkan untuk arteri nasal lateral posterior bercabang dari arteri sphenopalatine dan dapat ditemukan di dalam dinding medial sinus. Ketika berlanjut secara anterior, arteri nasal lateral posterior mulai bercabang menyuplai darah ke dinding posterior juga medial sinus. Lalu selanjutnya untuk cabang arteri palatin descendens nantinya akan menyuplai daerah dasar sinus. Lalu untuk inervasinya sendiri, persyaratan sinus maxillaris berasal dari saraf infraorbital dan juga saraf alveolar superior anterior, tengah, dan juga posterior, yang merupakan cabang dari saraf maxillaris. Nah, sebagian besar persyaratan sensori disediakan oleh cabang alveolar superior posterior, sedangkan untuk cabang alveolar superior anterior menginervasi bagian anterior sinus maxillaris. Dan untuk cabang alveolar superior tengah berkontribusi pada persyaratan mukosa sekunder. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan terkait dengan definisi sinusitis maxillaris odontogenik. Jadi sinusitis maxillaris odontogenik adalah kondisi yang terkenal di kedokteran gigi dan THT. Hal ini terjadi ketika membran Schneiderian rusak karena kondisi yang timbul dari unit dental alveolar. Jenis sinusitis ini berbeda dalam hal patofisiologi, mikrobiologi, diagnosis, dan penata laksanaannya dengan sinusitis penyebab lain. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengidentifikasi penyebab gigi secara akurat pada pasien-pasien ini biasanya menyebabkan gejala-gejala yang menetap dan kegagalan terapi medis dan bedah yang ditujukan untuk sinusitis.
Penyakit unilateral yang berhubungan dengan drainase yang berbau busuk adalah ciri yang paling umum dari sinusitis odontogenik. Diagnosis yang tepat dan akurat untuk odontogenik diperlukan untuk menghindari pemberian obat yang tidak tepat dalam jangka panjang atau manajemen bedah yang tidak perlu. Baik, sekian dari saya, akan melanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan untuk etiologi sinusitis maksilaris odontogenik, di mana tinjauan sistematis baru-baru ini yang meneliti etiologi sinusitis odontogenik pada 674 pasien menunjukkan bahwa etiologi iatrogenik menyumbang sebesar 65,7% kasus, periodontal apikal sebesar 25,1% kasus, periodontitis marginal 8,3%, endodontik 22,7%, dan apikoektomi 5,3%. Sinusitis odontogenik paling sering disebabkan oleh cedera iatrogenik pada mukoperiosteum atau pada sinus maksilaris. Prosedur kedokteran gigi seperti pencabutan, pemasangan implan rahang atas, cangkok augmentasi sinus, benda asing yang salah tempat, dan lain-lain. Etiologi potensial lainnya termasuk penyakit periodontal dan periapikal. Infeksi endodontik biasanya disebabkan oleh perluasan karias gigi ke dalam pulpa yang mengakibatkan pupitis dan juga infeksi apikal. Ekstrusi bahan gigi yang digunakan pada terapi saluran akar, yaitu ekstrusi bahan obturasi endodontik seperti guta perca, dapat menyebabkan sinusitis maksilaris karena bahan tersebut jika perforasi dapat menembus foramen apikal yang menonjol ke dasar sinus maksilaris. Penggunaan amalgam setelah apikoektomi juga berisiko tinggi menimbulkan sinusitis maksilaris odontogenik. Next slide. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa gigi rahang atas yang paling banyak terkena berdasarkan frekuensinya adalah gigi molar pertama sebesar 35,6%, molar kedua 22%, molar ketiga 17,4%, dan premolar kedua sebesar 14,4%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, mau melanjutkan mengenai patofisiologi, yang mana untuk patofisiologi ini dimulai dari asal muasal sinusitis maksilaris odontogenik merupakan gigi yang bersifat patogen. Nah, infeksi odontogenik ini dimulai dengan menempelnya bakteri pada permukaan luar gigi yang pada akhirnya dapat menghancurkan enamel dan dentin hingga masuk ke dalam bagian pulpa. Infeksi yang sudah berada dalam pulpa dapat menyebabkan nekrosis dan pembentukan nanah, yang mana kemudian tubuh tidak mampu menghilangkan sumber infeksi karena adanya pulpa nekrotik ini terlindungi di dalam akar gigi. Kemudian bakteri mengalami kolonisasi di bagian apikal akar dan toksin dari bakteri dapat merusak dari jaringan sehingga dapat menyebabkan infeksi periapikal. Infeksi akut yang dapat menyebar dengan cepat jauh lebih dapat merusak daripada peradangan yang berkembang dengan lambat yang dapat mempengaruhi sinus maksilaris di dekatnya dalam waktu yang singkat. Nah, adanya bakteri dan lesit dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan mengaktifkan reaksi dari epitel membran sederian yang tampak hipertropik dan meradang. Next slide. Nah, selain dari bakteri, di sini kita dapat patofisiologi dari terjadinya kegagalan perawatan endodontik. Nah, jika terjadi perawatan endodontik yang gagal dan kemudian ini dapat mengakibatkan resisten pada mikroorganisme dan mikroorganisme ini dapat terus tumbuh, yang kemudian akan terlihat adanya pembentukan lesi periapikal sekunder. Nah, infeksi yang terjadi pada gigi ini akan berdifusi ke dasar sinus maksilaris, yang kemudian dari dasar sinus maksilaris akan menyebar ke ostium sinus maksilaris, dan akhirnya dari sini akan menyebar ke jaringan sekitar ostium sinus maksilaris dan sinus aksesoris lainnya. Sekian dari saya, dapat lanjutkan dari rekan saya lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai diagnosis sinusitis maksilaris odontogenik. Yang pertama, anamnesis. Jadi penyebab paling umum dari sinusitis maksilaris odontogenik itu adalah oral antral communication dan diikuti peradangan periapikal pada devital gigi premolar atau molar. Gejala utama yang berhubungan dengan sinusitis ini itu yang pertama ada nyeri, hidung tersumbat, rhinorea purulenta unilateral, kakosmia, dan postnatal drip. Namun gejala-gejala ini tidak begitu membedakan sinus maksilaris odontogenik dengan penyebab sinusitis lainnya, karena pada beberapa pasien ada yang mengalami gejala yang mirip sinusitis seperti sakit gigi dan hidung tersumbat. Namun juga ada beberapa pasien lain yang datang dengan gejala sinusitis dan juga sakit gigi dengan tingkat sakit yang minimal. Hal ini disebabkan karena kompleks osteomeatal tidak terhambat dan memungkinkan drainase dan pelepasan kanal. Next slide. Nah, untuk diagnosis sinusitis maksilaris odontogenik ini harus berdasarkan pada pemeriksaan gigi dan juga pemeriksaan medis secara menyeluruh, termasuk evaluasi gejala pasien dan riwayat medis. Pemeriksaan klinis dapat meliputi pemeriksaan mukosa bukal dan vestibula untuk mengetahui adanya pembengkakan atau eritema. Selain itu, pulpa juga diuji dengan menggunakan pengujian vitalitas pulpa elektrik atau ekstermal, lalu dilakukan perkusi dan juga palpasi, di mana tinggal ini dilakukan untuk menentukan apakah gigi dalam keadaan sehat. Pada inspeksi, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pembengkakan pada wajah, dan pada palpasi akan didapatkan nyeri tekan pada pipi yang sakit. Kelainan rongga hidung yang berkaitan dengan sinusitis dapat terlihat pada pemeriksaan rhinoskopi anterior seperti hidung konka, hiparemi, sekret, krusta, defisiensi septum, tumor, ataupun polip. Untuk oral antral communication dan juga oral antral fistula ini seringkali dapat didiagnosis secara klinis dengan tes falsafa, yaitu dengan memeriksa daerah ekstraksi dengan prop tumpul. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan intranasal dengan rhinoskopi anterior atau endoskopi hidung dapat menunjukkan tumor rhinorea purulenta unilateral
atau edema, tetapi tetap kurang sensitif dalam mendeteksi sinusitis odontogenik dibandingkan dengan imaging modalities. Radiografi imaging adalah alat diagnosis yang penting dalam diagnosis dan manajemen sinusitis odontogenik. Radiografi panoramik menghasilkan representasi dua dimensi dari permukaan lengkung rahang atas. Imaging modalities ini memungkinkan untuk menentukan ukuran lesi periapikal, visualisasi lesi kisti pada rahang atas, serta penebalan mukosa di sepanjang dasar sinus maksilar. Namun, sensitivitas radiografi panoramik dalam mendeteksi patologi periapikal lebih rendah daripada radiografi periapikal karena sifat dua dimensi dan superimposisi anatomis yang dihasilkan. Penampakan CT scan sinus juga didapatkan gambaran edema mukosa dan cairan dalam sinus maksilaris, ethmoidalis, sphenoidalis, frontal, serta deviasi septumnasi. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait tata laksana sinusitis maksilaris odontogenik. Yang pertama yaitu ada terapi antibiotik. Jadi terapi lini pertama sinusitis odontogenik ini adalah terapi medis yang terdiri dari setidaknya 2 siklus antibiotik oral yang kebanyakan menggunakan penisilin, tapi juga dapat menggunakan cephalosporin dan fluoroquinolones dan juga irigasi hidung. Terapi medis ini digunakan untuk meringankan gejala selama menunggu perawatan bedah. Pengobatan antibiotik ini harus diresepkan sesuai dengan antibiogram, dan jika antibiogram tidak tersedia dianjurkan menggunakan ampicillin atau piperacillin yang dikombinasikan dengan inhibitor beta-lactamase. Pilihan lainnya dapat menggunakan kombinasi levofloxacin dan vancomycin. Untuk durasi pengobatan antibiotik pada sinusitis odontogenik harus setidaknya 14 hari atau setidaknya 7 hari setelah gejala hilang. Namun antibiotik saja tidak efektif pada sebagian besar kasus, seperti jika peradangan yang parah pada sinusitis odontogenik akan membuat pengobatan antibiotik tidak efektif. Dan dengan demikian terapi bedah merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi patologi. Dan dengan cara ini juga dapat menghindari terapi antibiotik jangka panjang yang dapat menimbulkan efek samping dan berkembangnya resistensi antibiotik. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk bedah dental dan juga bedah sinus endoskopi. Jadi bedah dental atau dental surgery adalah prosedur medis yang dilakukan oleh dokter gigi maupun ahli bedah gigi. Bedah gigi dapat memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan gigi, gusi, atau struktur pada mulut lainnya. Sedangkan untuk bedah sinus endoskopi atau endoscopic sinus surgery, yang biasa disebut juga dengan functional endoscopic sinus surgery, adalah teknik operasi pada sinus paranasal dengan menggunakan endoskop untuk pembersihan mukosiliar dan patogenesis sinusitis. Tujuan dari bedah sinus endoskopi adalah untuk memperbesar ostia sinus, memulihkan aerasi sinus yang memadai, meningkatkan transportasi mukosiliar, dan menyediakan jalur yang lebih baik untuk terapi topikal. Boleh next slide? Indikasi bedah sinus endoskopi umumnya untuk rhinosinusitis, sinusitis jamur yang invasif dan neoplasia namun sudah meluas hingga silent sinus syndrome, tumor hipofisis, kebocoran cairan cerebrospinal, tumor sinonasal jinak, dan ganas. Adapun kontraindikasi dari bedah sinus endoskopi yaitu pasien yang memiliki kontraindikasi umum terhadap anestesi umum atau lokal. Selain itu, kontraindikasi untuk bedah endoskopi murni meliputi lesi atau patologi yang meluas ke palatum, jaringan lunak, lateral ke dalam atau di atas orbita, reses lateral sinus frontal, atau keterlibatan intrakranial lanjut. Sekian dari saya, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke penutup, di mana kesimpulan dari student project ini adalah hubungan antara kondisi odontogenik dan sinusitis maksilaris memerlukan pemeriksaan gigi menyeluruh pada pasien sinusitis. Nah, penata laksanaan secara bersamaan terhadap asal gigi dan sinusitis yang terkait akan memastikan resolusi infeksi yang lengkap dan dapat mencegah terjadinya kekambuhan dan juga komplikasi. Nah, kombinasi pendekatan medis dan juga bedah umumnya diperlukan untuk pengobatan sinusitis odontogenik. Pendekatan dengan endoscopic shaver assisted ini adalah metode yang andal dengan invasif minimal dan dikaitkan dengan lebih sedikit morbiditas dan juga insiden komplikasi. Selanjutnya ada saran di mana penulis menyadari bahwa student project ini masih memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Namun besar harapan bahwa student project ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang bersifat mengedukasi dan juga bermanfaat bagi seluruh tenaga kesehatan serta masyarakat umum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun student project kami. Bisa di next slide. Next slide. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok SGD 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam studi project kami. Kami tutup dengan pramu santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera semua. Terima kasih.